Dan lu udah ketinggalan banyak di sini. Tritunggal itu Tuhan punya Tuhan nggak? Nggak lu jawab. Pribadi-pribadi Tuhan itu batu sandungan nggak? Nggak dijawab. Di mana Yesus dibilang Theos? Nggak dijawab. Berantakan Kristen malam ini, berantakan. Silahkan Akimoto. Lah ya kan? Yang pertama kodim, yang kedua makhluk. Jadi tolong dijelaskan, apakah ini dui natur kalam Allah atau bukan? Karena yang pertama ini, ya kalau kita bakar seluruh Al-Quran yang ada di muka bumi ini kita lenyapkan, bisa tiada lafdinya. Namun ketentuan Allah di balik isi-isi daripada Al-Quran ini akan berlaku selamanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantiki Reaction. Kita akan menyaksikan Bang Kores Triun Slayer. Di mana dalam debat ini Aki Kores akan membantai cocokologi yang sebenarnya nggak cocok. Di mana di sini ada pertanyaan masalah kalam lafdi dan nafdi. Di mana ada satu buku yang dibaca oleh apologet Kristenan yang mencoba menggiring pemikiran Bang Kores ke arah bahwa di dalam Islam juga berpaham dui natur Tuhan melalui penjabaran daripada ulama ahli kalam ataupun ulama ahli tauhid menjabarkan tentang kalam lafdi dan kalam nafdi yang mereka identifikasikan ini sebagai cocokologi dui naturnya Tuhan antara kalamullah sebagai sumber utama dan kalamullah itu nuzul jadi Al-Quran kata mereka. Anjay. Kalian penasaran kan? Penasaran? Ditonton sampai habis dan di akhir video semuanya akan kita jawabkan dalam literasi Islam dan sistem pemikiran tentunya karena brand kita Almantiki berpikir ke arah mantik, berpikir bagaimana cara berpikir yang logik sesuai arah dan jalur pikiran manusia yang normal. Dan saat kemudian penjelasan tersebut masuk akal, maka disitulah yang membuat kita bisa menerima penjelasan tersebut. Maka simak sampai habis, jangan skip ilmu Islamnya yang ada di akhir yang akan kita jabarkan. Dan juga anehnya di dalam debat ini begitu banyak jawaban dan data-data yang diberikan oleh Aki Kores Triun Slayer masih aja ditolak dan dikatakan tidak menjawab. Ini udah kayak bini aja ya teman-teman ya. Bini itu kayak kita ngasih belanja buat bini, tapi di luar ekspektasi yang dia mau. Nanti dia curhat ke temennya, nggak dikasih belanja. Ah ini bikin capek ya. Takutnya kayak punya bini juga ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Let's go. Selamat menyaksikan. ini dikatakan Yesus itu memiliki dua natur. Natur yang pertama itu merujuk kepada inkarnasi Sang Firman yang kemudian menjadi manusia yang tidak diawali oleh ruang dan waktu itu merujuk kepada firman yang bereksistensi dalam diri Allah. Jadi merujuk kepada Sang Firman itu. Pertanyaan saya akan membawa salah satu data ya. Tolong dijawab ya. Ini adalah Teologi Islam Ilmu Kalam karya Ahmad Hanafi. Di sini dikatakan Imam Asy'ari, salah satu pendiri Ahli Sunnah wal Jamaah ya, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan bukan zatnya, bukan pula lain dari zatnya. Coba kamu jelaskan. Coba jelaskan apa maksud dari Imam Asy'ari bahwasannya sifat-sifat Tuhan bukan zatnya, bukan pula lain dari zatnya. Ya, karena saya rasa mereka gak punya data buku yang bisa membantah atau menjawab pertanyaan saya gitu. Ya, sifat itu bukan zat. Ya, memang begitu adanya. Sifat-sifat zat gitu. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat kepada keberadaan. Zat itu keberadaan gitu. Lu harus paham dulu itu. Zat itu adalah keberadaan. Lu bisa ngambil di mana? Nih, lu bawa misalnya di kamus Hans Weher edisi keempat gitu di halaman 363. Misalnya kita bawa ke, tunggu ya, di kamus Van Weher ini zat. Nah ini ya, ini kamusnya. Kaget Syair. Punya kamus Arab dia. Orang Eropa lagi yang bikin. Lah, Muslim bre. Nah di sini, nah ini zat Syai atau himself dia atau the same things kembali ke dia lagi atau ini zat juga yang di sini nih
their true self, keberadaan dia yang sebenar-benarnya. Makanya kalau misalnya dibilang firman itu adalah Allah misalnya, Allah berarti ada dua keberadaan dong, dua Tuhannya dong. Itulah kenapa dalam Islam sifat itu melekat kepada zat. Dia bukan di luar zat, dia bukan zat itu sendiri, tapi dia melekat kepada zat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'ari. Dan selamat datang di kebenaran. Gitu Mabre. Kamusnya udah gua sebut, silakan dikonter syair. Keren banget Kores memang. Oke, berikutnya soal ini. Soal Bevan bawa ya saya 9 nomor 6. Gini Bevan. Itu kan Gurunda bahas ya saya 9 nomor 6 gitu kan. Itu tindakan depresi dari lu. Ini kan syair bahas pribadi. Edis bahas pribadi juga. Lu bawa Gurunda bahas ya saya 96, yang bawa duluan siapa? Jadi dijawab aja, Edis salah atau benar ketika berkata pribadi itu batu sandungan dalam penginjilan. Gitu loh, lu jawab aja itu. Nih, gue ulang lagi apa yang dibilang Edis. Nih. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara sang bapa dan juga sang anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Tadi apa syair bahas pribadi. Ini sama Edis di counter, lu jawab ini. Sedangkan lu bawa Gurunda yang bahas ya saya 9 nomor 6 siapa? Siapa yang bahas gitu. Kena satu ya, Bevan kena satu. Ini gue bikin lu kena dua nih. Lu bilang Edis tidak menolak konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lu bilang begitu ya? Dengerin. Udah keringet dingin ya. Lu dengerin ini. Yesus menuhankan sesuatu. Kalau dalam konteks relasi ketaatan dia kepada sang bapa, hubungan dia dengan sang bapa, saya sepakat. Kalau Bang RK sepakat dengan saya bahwa Tuhan Yesus menuhankan sesuatu, kenapa Bang RK mengatakan kalau Yesus punya Tuhan kemudian sesat? Kita sendiri mengiyakan. Sekarang jawab gua. Apakah Tritunggal itu definisinya Tuhan punya Tuhan? Jawab gua. Kalau misalnya benar, artinya Edis menolak konsep Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kalau salah, ya artinya Edis yang benar. Jadi gimana ini? Edis salah atau benar ini? Apakah Tritunggal itu Yesus? Apakah Tritunggal itu Tuhan punya Tuhan? Lu jawab itu. Jadi daripada lu nggak nyambung Bevan, udah panik mukanya, udah panik. Daripada lu nggak nyambung, mending lu jawab pertanyaan gua di awal yang dua. Pertama soal Edis bener nggak kalau pribadi itu batu sandungan, itu dijawab aja, jangan malu. Terus yang kedua, di mana Yesus itu dibilang teos gitu, jangan ngutang bre. Lu dialog sama gua ngutang mulu jawabannya, kayak gua gitu, ditanya soal zat gua jawab langsung pakai kamus. Pikiran saya, inilah kembali ya membawa narasi orang yang ya lucu gitu ya. Kita ini berdialektika gitu ya kan, kita itu berdialektika ya. Jadi ya cobalah tampilkan diskusi yang berkualitas lah gitu ya, tampilkan diskusi yang berkualitas gitu, jadi biar gak lawak-lawak gitu ya. Dan yang berikutnya tadi saya nanya ke teman-teman Islam ya, terkait sifat-sifat Tuhan bukan zatnya, bukan pula lain dari zatnya. Apa makna bukan lain dari zatnya ini ya? Bang Kores tadi menjawab melekat. Padahal di sini dijelaskan ya. Apa di sini dijelaskan? Bukan lain dari zatnya, berarti sifat-sifat itu menjadi satu dengan zatnya. Bukan nempel. Ini ya. Bukan lain dari zatnya, berarti sifat-sifat itu menjadi satu dengan zatnya atau hakikat zat. Bukan nempel. Kalau melekat itu kan nempel, tapi ini menjadi satu gitu. Dan teman-teman juga menolak terkait dwinatur ya. Ya, saya lihat tadi teman-teman menolak dwinatur. Tapi bagaimana dengan ini? Imam Al-Asy'ari mengatakan ya, kalam atau perkataan yang ada pada zat Allah itu disebut kalam nafsi, yang sifat ini adalah sifat zat yang qadim.
Ya, jadi kalam itu ya, itu ada di dalam zat Allah yang disebut kalam nafsi itu qadim, tapi perkataan yang terdiri dari kata-kata dan huruf, perkataan ini baru yang disebut dengan makhluk yang menjadi Quran. Apakah ketika kalam ini memiliki memiliki dua klasifikasi, yang pertama kalam nafsi, yang kedua kalam lafzi, ini kan sama kayak mirip dui natur aja ini jadinya kan? Lah ya kan? Yang pertama qadim, yang kedua makhluk. Jadi tolong dijelaskan, apakah ini dui natur kalam Allah atau bukan? Karena yang pertama ini kalam nafsi sifatnya itu qadim, kalam lafzi sifatnya itu makhluk. Gitu. Apakah ini masuk dalam kategori dui natur juga? Kalam Allah yang memang itu satu dengan hakikat Allah. Karena kalam ini adalah sifat Allah. Gitu. Jadi itu tanggapan saya sekaligus pertanyaan. Dan Ya jadi gue kasihan jadinya sama Bevan sama Syair ya. Lemes mereka denger Edis itu anti pribadi Allah. Lemes ya. Kasihan. Nggak apa-apa bre, terima itu keadaan yang nyata itu, terima lah. Memang lagi hancur-hancur ada kekristenan ini, antara Tritunggal atau Yesus itu mau dipercaya sebagai apa aja bisa selamat gitu ya. Gimana Edis yang paling tinggi viewernya. Dan gini Syair, di buku lo itu nggak ada frasa apa firman atau kalam Allah itu di dalam Allah, nggak ada gitu. Karena konsep di kami Islam, Tuhan itu bukan macam guci Cina yang bisa lo isi sama 3 biji gitu, nggak gitu loh bre. Jadi jangan ditambah-tambahin. Dan udah gua jelasin dari kitab One Sharer gitu ya, One Sharer. Iya itu kan menjadi satu. Tadi lu bilang di dalam tadi. Kalau menjadi satu sama melekat ya masih sama lah gitu. Tapi kalau lu bilang di dalam, udah guci Cina itu Tuhan atau guci Cina gitu bre. Sama gini juga, udah dijawab tadi sama kamus One Sharer gitu di halaman 303 mengenai definisi zat. Harusnya lu counternya ke sana gitu. Dan gua nggak mau ngulang lagi. Masa Bevan pahamnya sama ya sama Edis ya? Ini gua ke Bevan sekarang. Coba Bevan gua tanya, apakah Bapa dan Kristus setara? Coba gue tanya dulu itu. Sama apakah Tuhan lo punya Tuhan lagi? Ya itu dijawab ya, itu dijawab. Dan di sini lo ketok palu ini. Lo tewas lo. Yohanes 1 nomor 1. Perhatikan di sini. Ketika lo bawa Yohanes 1 nomor 1, firman adalah Allah. Lihat sini. Firman adalah Allah. Klausa ketiga dari Yohanes 1 nomor 1. Kai theos en ho logos. Ini kan theos duluan. N, verb 2, ho definite artikel, logos nominatif. Jadi kan terjemahan lu sesat. Kok bisa-bisanya firman adalah Allah? Lu kalau pengen ya bre ya, lu kalau pengen misalnya firman adalah Allah dalam bahasa Yunaninya, lu bisa ke kai logos theos estin atau kai logos eimai theos. Bisa tuh. Kai logos theos estin atau kai theos eimai logos, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya ini kai theos en logos, bukan firman adalah Allah. Bukan bre. Ini artinya apa? Dan ilah ya, dan ilah bersama-sama dengan firman. Itu yang benar. Gitu. Jadi tunjukin itu terjemahannya yang tunjukin original teksnya yang bahasa Yunani. Kalau nggak ada lu sesat. Gitu ya, mantap. Nah lalu berikutnya soal Yesaya 9 nomor 6. Jangan ditambah-tambahin ya, jangan ditambah-tambahin. Perhatikan kalau gua muter Edis, perhatikan ketika gua bilang Edis itu anti pribadi, gua punya datanya. Lihat di sini. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Berarti Tuhanmu berkepribadian ganda, gitu kata Edis, gitu. Kalau bawa pribadi, Tuhannya berkepribadian ganda, gitu katanya, gitu. Tapi kalau soal Yesaya 9 nomor 6, di situ kan nggak ada. Gurunda bilang Tuhan kami berkepribadian ganda, atau dibilang bahwa sesembahannya Islam itu adalah nabi kami sendiri.
Nggak ada. Coba diputar lagi. Kita dengarkan ya. Tadi lu mengklaim bahwa Gurunda bilang sesembahanmu itu adalah nabimu itu sendiri gitu. Nggak nemu, gua dengerin. Dan lu udah ketinggalan banyak di sini. Tritunggal itu Tuhan punya Tuhan nggak? Nggak lu jawab. Pribadi-pribadi Tuhan itu batu sandungan nggak? Nggak dijawab. Di mana Yesus dibilang Theos? Nggak dijawab. Berantakan Kristen malam ini, berantakan. Silahkan Akimoto. Oke, kita jawab satu persatu pertanyaan yang dilontarkan terhadap Islam. Oke, dalam ilmu kalam yang dia tanya tadi, di mana Kristen ini kalau kita melihat teman-teman ya, mereka itu terjebak dalam mencari proses fitnah terhadap Islam. Mereka itu seakan-akan nyari buku yang mendukung fitnahan mereka. Mereka akan mencari literatur manapun demi bisa memfitnah Islam itu sendiri. Yang itu akan membuat justru mereka blunder karena hal tersebut, teman-teman. Blundernya kenapa? Karena mereka nggak mau pelajari alasan-alasan kenapa dalil itu dipercaya dan alasan-alasan dalil itu menjadi kebenaran yang bisa dipercaya Islam. Paham maksud saya? Kayak ibaratnya kamu nggak suka sama dia, kamu akan mencari komplotan dan yang bisa mengiyakan setiap omongan kamu agar orang tersebut juga ikut membenci. Tanpa pengen tahu, daripada pengikut-pengikut yang percaya omongan dia ini untuk membenci seseorang, alasan kebencian itu, paham gak? Sama kayak mereka itu bawa buku ini, bawa buku itu. Sebenarnya bukunya gak ada yang salah, teman-teman. Bukunya benar, apa yang dikatakan benar. Tapi mereka karena tidak mau mencari alasan pendapat yang ada di buku ini, inilah yang membuat mereka tidak paham, bahkan buku itu sendiri berbicara ke arah mana. Seperti yang ditanyakan tadi. Fakalimun summa sifati zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Artinya, ulama-ulama ahli kalam, ulama-ulama ahli tauhid menjabarkan bahwa sifat itu bukan zat. Yang dia tanyakan tadi ya, kita jawab satu persatu. Dan sifat juga bukan selain zat. Akan tetapi sifat melekat pada zat. Tapi zat bukanlah sifat itu sendiri. Ini maksudnya gimana bang? Terlalu berat bang? Enggak. Dan itu berlaku terhadap sistem pikir kita. Ingat, Al-Quran ini tidak lain dan tidak bukan adalah wujud pola pikir yang paling sempurna hingga membuat kita bisa berpikir ke arah yang paling tepat. Benar? Sifat memang bukan zat. Akan tetapi selama ada zat, pasti melekatlah sifat. Perhatikan diksi saya ya, teman-teman. Bahwa sifat itu bukan zat. Tapi selama ada zat, pasti ada sifat. Dan tidak mungkin sifat berdiri tanpa adanya zat. Menunjukkan, tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa zat adalah sifat itu sendiri? Tentu tidak. Karena kadang didapati zat yang tanpa bersifat, kadang juga didapati sifat yang tidak melekat pada zat tersebut. Nah, ini teorinya. Sekarang contohnya gimana? Perhatikan. Korek. Ini merupakan zat ataupun satu entitas. Oke. Sifatnya apa? Keras. Oke. Pertanyaan saya, apakah korek adalah keras? Bukan. Buktinya kalau korek adalah keras, sedangkan keras bisa ada pada tembok. Untuk menunjukkan ternyata keras bukanlah korek, ternyata korek bukanlah keras. Kapan keras pada korek ini bisa ada? Ketika kemudian korek ada. Maka jikalau korek tidak ada, maka keras pada korek juga tidak ada. Saya tanya, boleh nggak ada korek tapi tidak ada keras? Tidak bisa. Artinya, selama ada zat, pasti ada yang mensifati zat. Selanjutnya, boleh nggak ada keras tapi tanpa korek? Tidak boleh. Kenapa? Wajib adanya zat tempat berdirinya korek. Tapi kan ada keras keras bang di tembok. Ya keras pada tembok, bukan keras pada korek. Karena ini meninjau person, meninjau personal dan individu. Nah, di mana ini punya sifatnya, di mana tembok punya sifatnya. Di mana keras bukanlah korek, di mana korek bukanlah keras. Tapi selama korek ada, keras ada, maka selama keras ada itu tergantung korek ada ataupun tidak. Kalau koreknya tiada, maka kerasnya juga ikut hilang.
Tapi ada keras pada tembok, yaitu keras tembok, bukan kerasnya korek. Tepuk tangan buat Bang Daman. Simpel sebenarnya. Kalau kita ingin paham. Nah inilah teman-teman yang nggak berusaha mereka pelajari. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Pada sifatillah. Sama. Selama sifat Allah itu, selama zat Allah itu dikatakan ada dan Allah itu ada, maka semua sifat itu ada pada Allah karena adanya zat. Selama daman ada, maka segala sifat daman ada. Kalau damannya sudah tidak ada, maka sifatnya juga ikut hilang. Maksudnya bagaimana? Sifat Allah kekal. Kenapa kekal sifatnya Allah? Karena zat Allahnya kekal. Contoh sifat saya, apa? Jujur misalnya. Ataupun sifat saya, apa? Ngantuk misalnya. Kapan ngantuk pada daman hilang sifat ngantuk? Ya kalau daman sudah tidak ada. Maka jikalau daman ada, potensi daman untuk mengantuk pasti ada karena zatnya ada. Maka ketika ada zat pasti disifati. Begitu juga Allah Ta'ala. Kapan mendengarnya Allah ada? Selama zat Allah ada. Karena zat Allah ada tanpa ada ketiadaan, maka semenjak itulah pendengarannya Allah ada, sistem dengarnya Allah itu ada. Bukan berarti sama seperti kita mendengar butuh media dan keterbutuhan kan? Oke. Selanjutnya teman-teman. Yang bisa dipahami di sini bahwa itulah. Bahwa sifat bukanlah zat. Kenapa sifat bukanlah zat? Karena sifat itu tidak mesti pada satu zat tersebut. Sifat keras pada korek. Apakah kita mau bilang keras adalah korek? Batal. Kenapa? Karena keras bisa didapati pada benda lain yang selain korek. Menunjukkan apa? Keras dan korek ini bukan satu hal yang sama. Akan tetapi beda secara zat ada, maka sifat ada. Korek ada, maka keras pada korek juga ikutan ada. Gitu teorinya ya. Begitu juga seperti kalamullah. Semenjak apa ada kalamullah? Ya semenjak zat Allah ada. Maka Allah berkalam, ya semenjak zatnya ada. Bahkan kata semenjak pada Allah itu tidak bisa disematkan. Kenapa? Karena Allah sebab yang tak disebabkan. Kata-kata semenjak paling cocok kepada sesuatu yang punya permulaan. Maka wajar kita ngomong, semenjak daman ada, maka disitulah kulit putihnya ada. Semenjak daman ada, disitulah laparnya ada. Semenjak daman ada, maka disitu berlarinya ada. Nah itu korelasi antara sifat dan zat. Selanjutnya dia bilang bahwa duinatur di dalam Islam, kita jawabkan lagi. Duinatur. Karena apa? Dibagi oleh kalam lafdi dan nafdi. Kalam nafdi adalah kalam yang ada pada dirinya Allah. Kalam nafdi ya, kalam azali namanya. Sedangkan kalam lafdi adalah kalam yang turun ke bumi, yang diturunkan ke bumi. Seakan-akan memberi pahaman bahwa ini duinatur. Salah. Karena nggak ada muslim yang menyembah Al-Quran. Itu satu ya, nggak ada muslim yang menyembah Al-Quran. Terus, gagal dia paham tanpa mencari tahu penjelasan yang jelas tentang kalam nafdi, menjudge dari satu buku yang dia membaca, dia tidak paham maksud bacaannya. Kalam nafdi kenapa dikatakan kekal? Karena zat Allah kekal, paham? Kapan daman bisa berbicara? Ya semenjak daman itu ada. Kalau daman sudah mati, bicaranya daman juga hilang. Kalau ditanya kapan Allah berkalam? Ya semenjak Allah ada. Kapan Allah ada? Allah telah ada sebelum kata-kata ada, itu ada. Maka kalamnya Allah juga ada saat itu. Menunjukkan apa? Sifat Allah, karena zat Allah kekal, sifatnya Allah juga kekal. Karena Allah itu maha awal, maka segala sifatnya juga maha awal. Menunjukkan apa? Bahwa kalamullah fil azali, maksudnya bahwa kalamullah fil azali itu kadim, bahwa kalam itu dikatakan kadim telah ada tanpa diadakan. Kenapa? Ya karena mengikuti zat Allah yang telah ada tanpa harus ada ketiadaan. Makanya dikatakan qadim. Kalam lafdi, arti kalam lafdi, kalam kan sistem informasi. Oke, sistem informasi. Kalam lafdi, lafdi berupa lafal. Ini bercerita tentang bahwa maksud siratan, maqasid siratan daripada kalamullah yang dipahami oleh Jibril, yang dibaca oleh Jibril di Lauh Mahfuz,
kalam tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad tiada untuk menjaga ajaran Rasulullah ini agar tidak diselewengkan oleh kaum munafik, oleh kaum kafirun yang mencoba merusak Islam. Akhirnya dituliskan, disebut dengan apa? Kalam lafal. Kenapa kalam lafal? Sesuatu yang mampu dibacakan, yang mampu dilihat, yang ada bentukannya, ada tulisan dan semuanya. Yang dituliskan apa? Maqasid daripada kalamullah. Sehingga dikatakan kalam lafdi itu baru. Kalam lafdi itu tidak kekal. Kenapa kalam lafdi itu tidak kekal? Karena punya potensi untuk dihilangkan. Maksudnya bagaimana? Ya kalau kita bakar seluruh Al-Quran yang ada di muka bumi ini kita lenyapkan, bisa tiada lafdinya. Namun ketentuan Allah di balik isi-isi daripada Al-Quran ini akan berlaku selamanya. Hanya dikatakan, setiap orang kafir, baik daripada kaum Nasrani dan Yahudi itu mereka akan terus bertentangan. Mereka akan terus berdebat sampai hari kiamat. Terjadi. Di antara ketuhanan mereka masih belum fix. Antara Tritunggal berantem. Tritunggal Oneness berantem. Oneness Unitarian berantem. Karena Allah udah bilang. Artinya, kalau kamu bakal Al-Quran seluruh dunia pun, mereka akan tetap berantem terhadap Tuhannya. Itulah yang kekal. Apa yang kekal? Ketentuan Allah. Seluruh umat muslim akan masuk surga. Kita bakar ayat tersebut, apakah kita akan di neraka? Tidak. Untuk menunjukkan apa? Ketentuan dan ketetapan Allah itu berlaku selamanya. Teman-teman, tepuk tangan buat cara. Nah, jadi akan sangat jauh berbeda. Tapi mereka mengidentifikasi karena pengen bahwa di dalam Islam itu harus sama seperti di Kristen. Ada wujud makhluk yang disembah. Mohon maaf, Islam mengajarkan bagaimana cara berpikir. Hingga kemudian yang tidak mempunyai kepantasan untuk disembahkan, maka bukanlah sesembahan yang layak untuk disembah. Karena berbicara tentang sesembahan bukan berbicara aku mau menyembah atau tidak, bukan. Akan tetapi semua itu terbangun daripada layak atau tidakkah disembah dalam satu definisi yang disepakati oleh seluruh makhluk, teman-teman sekalian. Nah, itu dia dalam perdebatannya kita udah menyaksikan. Walau bagaimanapun ditanya, mereka tetap fokus pada satu hal, yaitu menyerang, dan menyerang. Tanpa menjelaskan ketika imannya ditanyakan gitu teman-teman. Maka ingat sekali lagi teman-teman, kebenaran itu tidak terletak pada buku apa yang kamu baca, tapi pertanggungjawaban kamu terhadap pengetahuan. Kalau mereka, apalagi syair berdarah ini adalah seorang murtadin teman-teman, ini untuk menunjukkan apa? Bahwa dia tidak begitu paham tentang Islamnya. Seakan-akan yang dia tampilkan ke depan kita adalah buku-buku bacaan. Kalau kalian mau jujur, kalian pasti murtad. Salah. Karena dia tidak mau memahami maksud Imam Al-Asy'ari tadi. Masalah kalam lafzi. Masalah sifat Allah bukanlah zat Allah, tapi melekat pada zat Allah. Kenapa? Karena zat Allah itu telah ada, maka sifat pasti akan mensifati. Gitu. Dia nggak akan paham akan hal itu. Karena apa? Yang pokoknya aku akan beli segala buku yang buku tersebut dapat menyesatkan dan buku tersebut dapat dibenarkan oleh pikirannya dia karena ingin menggiring opininya dia ke arah sesuatu yang dia inginkan. Maka kata Allah, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi tughyanihim la yubsirun." Gitu ya. Bahwa mereka itu layaknya orang yang menyalakan api karena mereka merasa gelap. Lalu mereka mencari terang. Dan ingat, saat mereka mencari terang, pasti penerangan itu ada mahaulahu, sekeliling mereka terang. Apa yang disuguhkan oleh apologetika muslim, mereka bisa pahami, mereka bisa berpikir tentang hal tersebut. Di balik semua jawaban. Tapi mereka karena alasan menolak hal tersebut, maka Allah katakan zahaballahu binurihim. Kalau kalian mau untuk terus sesat dan kalian pergi daripada cahaya kebenaran karena enggan mengiyakan sesuatu yang bahkan otak kalian percayai, maka zahaballahu binurihim. Suatu saat api tadi yang kalian cari karena untuk menerangkan kalian daripada gelap, Allah akan cabut cahaya api tersebut dan akan hilang api tersebut di telan gelapnya malam dan tinggallah kalian dalam kegelapan.
Seakan Allah ingin menyampaikan kalau semua kebenaran ini telah kuwartakan kepada kalian, akan tetapi kalian menolak pemberitaan. Maka saat aku kemudian menetapkan kalian sebagai orang sesat, jangan salahkan Allah. Gitu teman-teman. Semoga dari video ini iman kita semakin kuat. Terima kasih banyak telah hadir di Almantik Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar, selalu stay tune. Dan jangan lupa untuk bergabung ke pengajian saya ke grup Telegram WA yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Daman Huri. Almantik Reaction. Salam satu Tuhan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.